Ya, Ya, hari ini kita akan kita akan belajar belajar tentang tentang cara cara mudah mudah membuat membuat asesmen asesmen awal awal pembelajaran. pembelajaran. Nah, Nah, jadi jadi, semoga semoga dengan dengan asesmen awal asesmen awal pembelajaran pembelajaran ini ini kita kita bisa bisa mengerti mengerti dan dan memahami memahami bagaimana bagaimana pemanfaatan pemanfaatan krisis krisis AI AI dalam dalam pembuatan pembuatan asesmen asesmen untuk untuk pembelajaran. pembelajaran. Sekali Sekali lagi lagi, sebelumnya terima sebelumnya terima kasih kasih kami kami sampaikan sampaikan bahwa bahwa kegiatan kegiatan ini adalah kegiatan berbagi praktik baik gitu ya. gitu ya. Jadi Jadi karena ini karena ini adalah adalah kegiatan kegiatan berbagi berbagi praktik baik praktik baik sesuai sesuai dengan dengan um, um, pemahaman pemahaman kami kami bahwa bahwa berbagi berbagi praktik baik praktik baik itu itu adalah salah adalah satu salah satu bagian bagian dari dari kegiatan kegiatan pelatihan. pelatihan. Jadi Jadi kami kami membagikan membagikan apa yang apa yang menjadi menjadi pengalaman pengalaman kami, kami, kemudian kemudian ibu ibu bapak bapak sebagai sebagai uh, uh, peserta peserta dari dari praktik baik praktik baik itu itu akan akan berlatih. berlatih. Dan di Dan sini di kita sini akan kita akan membuat membuat asesmen asesmen secara secara mudah. mudah. Ya, Ya, kenapa kenapa mudah? mudah? Karena Karena langkahnya langkahnya tidak tidak sulit lah, sulit lah, gitu ya. gitu ya. Nanti kita Jadi akan kita lakukan akan lakukan caranya step by caranya step. step by step. Dan ada dua Dan cara ada yang dua akan kita cara yang akan lakukan. kita lakukan. Yang pertama Yang kita pertama menggunakan kita menggunakan uh, uh, laptop, laptop, dan yang kedua dan kita yang kedua menggunakan kita akan menggunakan uh, uh, perangkat perangkat gawe kita. gawe kita. Dan Dan ketika saya terkait mempelajari dengan terkait dengan kontekstualisasi kontekstualisasi dari kinerja perilaku kinerja guru, guru, maka maka kegiatan berbagi kegiatan praktik baik berbagi ini praktik baik ini uh, uh, masuk dalam masuk dalam bagian adaptif, bagian ya, adaptif, ya, di mana ibu di bapak mana ibu bapak dapat dapat menguasai menguasai dinamika perkembangan teknologi. Dan salah satu Dan salah perkembangan satu teknologi perkembangan yang kita teknologi yang manfaatkan kita adalah manfaatkan adalah artificial intelligence, artificial gitu. intelligence, begitu. Kemudian ibu bapak Kemudian ibu bapak diharapkan juga bisa memanfaatkan memanfaatkan teknologi informasi untuk untuk mendukung mendukung pekerjaan pekerjaan kita sebagai kita guru. sebagai Nah, guru. dan Dan apa yang kita apa lakukan yang kita ini lakukan ini bisa semoga bisa memaksimalkan untuk memaksimalkan untuk pemanfaatan teknologi yang yang dapat kita terapkan dapat dalam kita proses terapkan dalam pembelajaran. proses pembelajaran. Dan untuk Dan untuk pengembangan yang kompetensi yang akan akan dikuasai atau Ibu Bapak harapkan untuk dikuasai adalah Ibu Bapak Ibu Bapak masuk dalam berbagi peserta berbagi praktik baik komunitas komunitas belajar lintas sekolah. Jadi yang kita Jadi yang ikuti di kita sini, ikuti di sini, Ibu Bapak Ibu Bapak mengikuti kegiatan kegiatan berbagi praktik baik komunitas belajar lintas sekolah. Dan ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4242 garis miring D.D1 garis miring HK titik 03.01 garis miring 2024 tentang tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk membagikan dari apa yang kami dapatkan dalam proses pelatihan yang kami ikuti. Dan nanti apabila Ibu Bapak mungkin menemukan ada hal yang berbeda begitu ya, karena akun Quizizz itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dan saat ini kita dengan akun Belajar ID mendapatkan kemudahan tambahan. Dan nanti apabila
ada perbedaan ya, karena nanti di kegiatan ini kita cari yang paling mudahnya dulu. Kemudian kalau ada yang tingkatannya lebih tinggi lagi, Bapak tinggal bisa melihat terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu. Karena kalau kita mau naik level lagi, maka kita perlu upgrading gitu ya. Jadi ada proses untuk upgrading ke arah sana. Jadi nanti apakah Bapak akan bisa menggunakan fitur bisnis secara maksimal? Saya sampaikan bisa ya Bapak. Misalkan kita ikuti apa yang dapat kita pelajari bersama-sama di sini, gitu ya. Baik, selanjutnya dari tujuan pembelajaran kita, nanti Ibu Bapak akan bisa memaknai teknologi AI sebagai alat bantu dalam proses belajar. Kemudian dapat mengelaborasi manfaat asesmen awal pembelajaran. Dan kita akan mengetahui juga pembuatan asesmen dengan krisis AI dan akan memanfaatkan asesmen dengan krisis AI. Nanti mohon izin kerjasama Ibu Bapak dalam kegiatan ini. Jadi kalau kita meminta Ibu Bapak untuk diskusi atau menyampaikan pendapat, silakan bisa disampaikan di kolom chat, baik di chat maupun yang di YouTube. Silakan untuk bisa berkomunikasi. Nanti saya bisa mungkin kalau ada yang ingin disampaikan secara langsung yang di Google Meet ini, silakan nanti bisa raise hand, nanti bisa menyampaikan apa yang Ibu Bapak pahami terkait dengan pembelajaran ini, karena kita belajar bersama-sama di sini. Oke, baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk responnya dari Pak Tafsirudin. Mungkin kalau Ibu Bapak ada yang ingin menyampaikan respon juga dipersilakan ya. Sambil mungkin menunggu, saya menyampaikan bagaimana Ibu Bapak yang ada di sini sudah terdaftar di s.id/Kopi Bangga. Jadi kita akan masuk ke bagian tayangan seperti ini. Kita klik flyer terkait dengan kegiatan hari ini, tanggal 20 Januari. Kemudian kita klik pendaftaran kegiatan. Jadi nanti Bapak akan masuk ke form pendaftaran. Dan bagi Ibu Bapak yang sudah mendaftar, nanti akan masuk ke bagian peserta terdaftar. Ya, kalau klik yang bagian peserta terdaftar, maka akan muncul tampilan seperti di sini. Seperti ini. Oke, sementara sudah ada 59 yang terdaftar ya Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sudah terdaftar. Di sini baru ada 29-an begitu. Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi terima kasih Bapak yang sudah ikut serta dalam kegiatan kita di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, dari apa yang muncul tadi, saya berusaha untuk memahami ketika di awal-awal ya. Memang kalau kita sampai lihat di akhir itu akan muncul seperti iklan iPad. Jadi saya teringat ketika berbicara tentang iPad, ada satu sekolah yang kami pernah kunjungi di Jogja. Semua peserta didik menggunakan iPad untuk proses pembelajaran. Ya, jadi sangat menarik. Dari apa yang kita pahami di sini, saya bisa melihat hampir semua yang terkait dengan pendidikan, baik itu seni, baik itu ilmu pengetahuan. Ya, di sana ada seni musik, ada menggambar, ada
bahkan emoticon begitu ya. Bagaimana mengungkapkan perasaan, semuanya itu dijadikan satu ya. Kalau kita lihat seperti suasananya sangat mencekam kalau saya mendapatkan perasaan di awalnya begitu. Dan itu menjadi satu, menjadi sebuah aplikasi, yaitu gawai ya, yaitu perangkat yang biasa kita gunakan. Mungkin kita bukan berbicara tentang mereknya ya, tapi jenis perangkatnya yang senada lah, seirama, yaitu sama-sama seperti perangkat gawai, smartphone, tablet mungkin. Nah itu semuanya bisa merangkum semua yang tadi seolah-olah hancur. Tapi di situ ada satu nilai begitu ya, bahwa apa yang di genggaman kita semua, bahkan anak-anak, kita bisa melihat ilmu yang dipelajari itu bisa ada di situ begitu. Jadi artinya bagaimana kita sebagai guru bertindak ketika kita melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dan salah satunya adalah artificial intelligence. Ketika kita berbicara tentang artificial intelligence, apakah kita menjadi sosok guru yang antipati dengan artificial intelligence? Ya, kemudian melarang semua murid mengerjakan tugas dari AI begitu. Jadi disinilah bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan makna bagi peserta didik kita. Ketika saya melihat ada beberapa siswa yang sudah mulai memahami tentang pengguna artificial intelligence, banyak di antara mereka yang sudah mulai begitu ya untuk mencari-cari informasi dan jawaban dari artificial intelligence. Kalau siswa sudah mulai melangkah ke sana, maka kita sebagai guru perlu memikirkan ulang apa yang bisa kita lakukan. Kita sebagai guru tentunya perlu belajar untuk memberikan makna dari apa yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, seperti bagaimana kita bisa memberikan informasi yang kuat ya tentang bagaimana artificial intelligence ini, seperti apa artificial intelligence yang bermanfaat. Karena ketika kita belajar, tentunya tidak semua informasi yang dimunculkan di artificial intelligence itu adalah informasi yang tepat. Ya, saya mengalami Bapak ketika peserta didik mencari informasi dari AI terkait dengan materi kepramukaan misalnya ya. Ini saya menemukan sendiri, ternyata ada peserta didik yang salah dalam memberi informasi, mendapat informasi dari artificial intelligence. Jadi karena AI itu masih dalam proses taraf belajar. Ketika saya mencoba sendiri, memang ada beberapa yang tidak tepat ya. Tapi ketika kita sampaikan di AI itu, ini loh yang betul seperti ini, maka AI menyetujuinya dan mengubah jawabannya. Jadi artinya kita sebagai guru ya perlu memahami bahwa artificial intelligence itu sangat membantu, tetapi kita perlu mengedukasi peserta didik kita bagaimana pemanfaatan artificial intelligence dengan baik. Dan inilah yang harus kita lakukan ya, supaya mau tidak mau seperti tadi, semua dijadikan satu dalam satu perangkat dan peserta didik terfokus untuk memanfaatkan perangkat yang ada, baik HP ataupun mungkin tablet, dan kita tinggal memberi makna dari apa yang mereka lakukan dengan teknologi. Karena tidak mungkin kita mundur ke belakang tanpa menggunakan teknologi. Kita bahkan harus maju ke depan, mau tidak mau guru harus memanfaatkan teknologi itu. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana nanti kita bisa belajar dari AI dan kita tetap bisa memahami bagaimana peran kita di tengah penggunaan AI. Jadi agar kita juga
dibingungkan begitu ya, atau mungkin kita tidak terlalu tergantung dengan artificial intelligence, tapi kita tetap bisa memanfaatkannya begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh untuk pembuatan asesmen ya dengan quizzes AI yang saya lakukan di kelas di sekolah. Bagaimana saya memanfaatkan untuk pembuatan asesmen awal pembelajaran. Dan hari ini kita belajar tentang asesmen awal pembelajaran ya Ibu Bapak. Ini caranya mudah sekali Bapak ya. Saya membuat asesmen awal pembelajaran terkait dengan mencari pemahaman peserta didik ya, untuk menguji pemahaman peserta didik di awalnya hanya dalam waktu kurang dari 5 menit ya. Kemudian kita terapkan dengan menggunakan quizzes mode kertas, karena di kelas tidak semua peserta didik membawa gawai gitu. Jadi kita memanfaatkan quizzes dengan mode kertas. Kita lihat terlebih dahulu untuk proses pembuatan asesmen dengan quizzes AI. Salam dan bahagia. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pemanfaatan quizzes untuk asesmen awal pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Maka pertama kita akan membuat asesmen dengan quizzes AI. Caranya mudah, tinggal foto materinya, lalu upload jadi asesmennya. Selamat mencoba. Ya, di situ saya membuat hanya dengan mengupload foto materi. Kemudian akhirnya dibuatkan soal dengan mudah. Saka teks deskripsi. Teks deskripsi kanggo nggambarke ke objek. Oke, monggo saged pindah kelompok sesuai pembelajaran. Apa sing klebu ing struktur teks deskripsi? Kita pasti hadir menjadi pelita. Perkenalkan, nama saya Nofrika Saputra, dari kelas 7F, absen 26. Hari ini saya dan teman-teman melaksanakan asesmen awal dengan menggunakan quizzes mode kertas. Pesan saya, belajar dengan memahami quizzes lebih sangat mudah dan mudah dimengerti, terasa lebih senang dan gembira. Pesan saya, quizzes bisa menjadi proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Hani Herenisa Nazara dari kelas 7F ingin menyampaikan kesan dan pesan saya saat belajar dengan metode menggunakan quizzes. Pesan dari saya, belajar menggunakan quizzes lebih mudah dimengerti, cepat, gampang, dan menyenangkan. Pesannya adalah, quizzes bisa menjadi ide proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan juga menyenangkan. Oke, baik, itu ya Bapak. Ya, mohon izin. Ini kalau misalnya ada bergema, selamat bergabung buat Bapak yang baru bergabung. Ini saya ada sedikit kendala. Mudah-mudahan masih terdengar dengan baik ya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah kegiatan yang saya lakukan untuk membuat asesmen awal pembelajaran dengan mode quizzes AI begitu ya. Nanti ada beberapa cara Ibu Bapak untuk menggunakan mode quizzes AI dari cara yang paling mudah sampai yang lebih rumit ya. Dan sekali lagi kegiatan kita, karena kegiatan ini sifatnya pelatihan, maka di akhir kegiatan ini Ibu Bapak akan diminta untuk membuat satu
kuisis AI, asesmen pembelajaran. Jadi hanya 5 soal saja ya. Dan ini yang akan kita praktekkan nanti dengan cara apapun dan sesuai dengan kemampuan Ibu Bapak. Ya namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi nanti kita mulai dari cara yang paling mudah dulu. Ibu Bapak akan mempraktekkan. Oke, sebelumnya kita perlu memahami tentang bagaimana untuk manfaat asesmen awal pembelajaran. Jadi ini saya dapatkan dan saya sudah bagikan di media sosial begitu ya. Dan ini memang betul-betul terjadi dan bisa menjadi gambaran awal terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Yang pertama adalah kita dengan asesmen awal pembelajaran kita bisa memetakan kemampuan awal peserta didik. Jadi kita bisa melihat peserta didik memiliki kemampuan seperti apa begitu. Dari yang saya lakukan, saya bisa melihat bagaimana masing-masing kelas memiliki pemahaman yang berbeda-beda begitu. Dan dari kuisis AI kita bisa mengetahui nomor absen berapa. Nanti dengan kuisis ya kita bisa mengetahui nomor absen berapa yang memiliki kemampuan yang maksimal atau mungkin yang belum memiliki kemampuan yang baik. Jadi ada yang sangat berkembang, ada yang berkembang sesuai harapan, ada yang mungkin belum berkembang ya. Dan saya menggunakan bantuan dari kuisis mode kertas, tentunya dengan kesepakatan kelas di awal begitu ya, keyakinan kelas di awal disepakati bersama-sama bagaimana proses pengerjaannya. Jadi agar betul-betul kemampuan yang dilihat oleh peserta didik atau dimunculkan oleh peserta didik itu hanya betul-betul kemampuannya sendiri begitu. Jadi bukan dari mencontek teman. Memang ini sedikit kendala ketika mungkin kita tidak memahami tentang kesepakatan bersama di awal. Jadi Ibu Bapak, ada banyak anak yang kalau menggunakan mode kertas itu sangat senang karena mereka bisa tanya-tanya teman gitu ya. Kok jawabannya apa gitu ya. Ya, tapi dari proses keyakinan kelas saya melihat bahwa anak-anak yang betul-betul menyepakati mereka mengerjakan di kuisis mode kertas itu dengan kejujuran ya, sekalipun ini kan saya ada di hadapan mereka bisa melihat bagaimana saya meresponi ketika ada yang tanya ke teman. Nah, saya ingatkan kembali untuk tidak perlu bertanya karena asesmen awal ini bukan untuk menilai peserta didik, nanti hasil nilainya itu menjadi catatan untuk kerapot dan sebagainya, tidak ya, karena ini adalah asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan awalnya. Jadi tidak untuk penilaian yang akan menjadi penilaian sumatif itu, tidak begitu. Jadi peserta didik tidak merasa takut ya, ketika mereka tidak merasa takut, mereka nyaman bahwa ini tidak akan menjadi penilaian yang akan diperhitungkan di rapot ya, karena ini untuk melihat bagaimana kemampuan awal mereka, dan nanti di akhir kegiatan mereka akan mendapatkan asesmen sumatif ya, yang akan mengecek bagaimana progres perkembangan kemampuan mereka. Oke, jadi dengan kemampuan awal ini kita bisa membuat sebuah strategi pembelajaran nih Bapak. Dan salah satu yang saya lakukan adalah di dalam kelas itu saya tidak membuat pengelompokan berdasarkan yang mampu dengan yang mampu begitu ya, yang tidak mampu dengan yang tidak mampu. Jadi ini saya berusaha untuk memaksimalkan agar peserta didik berkolaborasi. Buat peserta didik yang mampu, mereka akan mengajari peserta didik yang tidak mampu melalui proses diskusi. Jadi kita mencampur untuk kelompoknya berdasarkan kemampuan yang merata. Di semua kelompok ada yang sudah berkembang, ada yang sangat berkembang, ada yang belum berkembang. Jadi semuanya itu ada dalam satu kelompok. Dan ini bisa kita ketahui secara cepat dengan menggunakan kuisis.
ya. Dan ketika ada kendala di sekolah terkait dengan gawai, kita bisa manfaatkan kuisis mode kertas. Oke, ini adalah bagian pertama ya Ibu Bapak ya. Kemudian bagian yang kedua adalah Ibu Bapak akan bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus seperti ini ya Ibu Bapak ya. Kelompok yang visual dengan visual, kemudian auditori dengan auditori. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu lebih kepada bagaimana proses kita menyiapkan berbagai sumber belajar. Jadi supaya di kelas tetap tidak ada pembagian peserta didik yang akhirnya memecah peserta didik kepada kelompok-kelompok tertentu begitu, berdasarkan misalnya yang mampu dengan yang mampu, yang paham dengan yang paham. Itu nanti jadi pembelajaran yang kurang menyenangkan karena ada pembedaan antar satu pendidik dengan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Di pembelajaran berdiferensiasi kita cukup mengetahui bahwa memang betul ada perbedaan kemampuan, perbedaan gaya belajar, perbedaan minat, perbedaan kesiapan peserta didik. Nah, tinggal kita sebagai guru yang memahami itulah yang akan menerapkan perlakuan-perlakuan yang kita siapkan dengan berbagai strategi pembelajaran. Jadi apa yang akan kita lakukan berikutnya bisa kita lihat dari asesmen awal pembelajaran ini. Jadi kita akan bisa memantau peserta didik mana, bagaimana progres mereka belajar. Yang belum paham, mereka kita tetap memantau secara pribadi. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik agar peserta didik yang mampu, yang memiliki pemahaman itu bisa memberikan mengedukasi, artinya mengajari temannya seperti untuk tutor sebaya begitu ya. Seperti tutor sebaya, Ibu Bapak akan bisa meminta peserta didik untuk saling memberikan ilmu atau materi yang menjadi pemahaman mereka. Dan ini menjadi salah satu pembelajaran yang menarik buat peserta didik kita. Oke, mohon izin sebentar ya Pak, saya lepas sebentar ini. Baik, selanjutnya dari proses asesmen awal pembelajaran, kita akan bisa membangun dasar untuk evaluasi progres. Jadi, sekali lagi di awal tadi kita bisa mengetahui kemampuan peserta didik. Kemudian selanjutnya kita bisa membandingkan hasil awal dan hasil akhir ya dalam proses pembelajaran yang kita sudah lakukan. Jadi akan sangat bermanfaat ketika kita memiliki asesmen awal pembelajaran. Jadi apa yang kita sudah ajarkan itu bisa terpantau dengan baik. Kemudian bagaimana peserta didik mengalami tingkat perkembangan pemahaman juga bisa terlihat ya dari proses pembelajaran yang kita lakukan dan hasil asesmen, baik perbandingan dari awal sampai kepada akhirnya. Ya, jadi dengan asesmen awal pembelajaran ini kita bisa melihat misalnya di kelas tertentu nilainya pemahaman mereka ya, karena di kuisis ini nanti hasilnya akan ada prosentase ya, prosentase untuk pemahaman. Nah, ini menjadi salah satu bagian melihat secara nilai formatif ya, karena ini secara keseluruhan ya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan individu per individu dengan membandingkan dari hasil asesmen awal dengan nanti di asesmen sumatifnya. Oke, hal ini bisa kita kerjakan dengan kuisis. Dan kenapa menggunakan kuisis akun belajar ID Ibu Bapak? Karena di kuisis akun belajar ID Ibu Bapak mendapatkan keuntungan, jadi keunggulan begitu ya. Jadi ada keunggulan di mana Ibu Bapak yang menggunakan akun belajar ID
bisa mendapatkan berbagai fitur pertanyaan yang beragam. Dan ini untuk memungkinkan nanti menjadi salah satu strategi untuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini bisa kita lakukan pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran dengan tetap menggunakan quizzes ya, karena di quizzes selain kita bisa menggunakan assessment, kita bisa membuat quizzes menjadi salah satu sumber belajar, di mana di sumber belajar itu ada interaksi ya dengan pertanyaan yang bisa dimunculkan dalam proses pembelajarannya. Begitu, nanti kita akan sampai ke sana ya Bapak ya. Baik, bagaimana quizzes bisa membantu Ibu Bapak? Salah satunya adalah dengan quizzes AI. Oke, kita langsung saja ke quizzes AI-nya Ibu Bapak ya. Quizzes AI ini nanti Ibu Bapak akan bisa mudah membuat quiz secara otomatis, secara langsung ya dari berbagai sumber. Baik dari materi PowerPoint yang Ibu Bapak punya, atau dari sumber materi PDF, atau dari sumber materi yang ada di Word, ya di dokumen Ibu Bapak yang ada di laptop, atau bisa dari halaman web. Jadi kalau kita memiliki sumber belajar yang otentik dan juga akurat dari halaman web, bisa dimanfaatkan sebagai materi untuk menghasilkan kuis. Kemudian bisa juga dari video YouTube. Itu bisa menjadi sumber belajar peserta didik. Kemudian kita bisa dapatkan pertanyaan untuk kita bisa membagikan sebagai salah satu bagian dari proses belajar peserta didik ya. Dan bisa dalam format gambar ya. Dan nanti Bapak cara-cara yang ini itu nanti akan terspesifikasi ya, karena ini ada perbedaan. Karena akun Belajar ID itu adalah akun basic. Jadi adalah akun standar ya, masih basic, belum akun super ya Bapak. Jadi karena belum akun super, berarti ada masih beberapa fitur yang belum terrangkum ya, atau ada di situlah begitu. Jadi kalau nanti Bapak mungkin terkendala di satu bagian tidak masalah. Yang penting Ibu Bapak sudah bisa menguasai dengan akun basic dari Belajar ID, Ibu Bapak bisa memanfaatkan pembuatan quizzes untuk asesmen kita. Sekali lagi untuk hari ini kita hanya belajar terkait dengan asesmen awal pembelajaran begitu ya Bapak ya. Jadi nanti untuk materi yang lebih mendalam kita akan gali lagi di bagian sesi quizzes setiap bulannya. Jadi kami kebetulan karena ini menjadi salah satu bagian dari program pengimbasan yang kami kerjakan, nanti setiap bulannya akan ada sesi khusus untuk quizzes. Kita mempelajari bukan hanya tentang asesmen pembelajaran, tetapi nanti juga tentang lebih mendalam bagaimana kita membuat presentasi dengan quizzes dan sebagainya. Sekali lagi ini ada fitur video YouTube dan gambar yang hanya tersedia di akun School and District. Mungkin nih Bapak bertanya-tanya, itu akun School and District itu akun apa begitu? Jadi ini akun School and District ini bukan akun Belajar ID ya Ibu Bapak ya. Jadi akun School and District adalah akun yang diberikan secara gratis untuk para trainer, atau akun yang bisa dibeli oleh sekolah. Nanti untuk penjelasan pembelian, kalau ada Ibu Bapak yang agak susah daripada menjadi super trainer gitu ya, susah ya bisa beli, cuma nanti ada program pembeliannya. Kalau Ibu Bapak mau mendapatkan secara gratis, maka Ibu Bapak perlu mengikuti program yang ada di quizzes, pahami materinya,
agar nanti Ibu Bapak bisa mengkonversi, ya, karena di kuisis itu ada tingkatan atau level pemahaman, ya. Jadi yang di awal Ibu Bapak yang memahami kuisis itu bisa mencapai ke basic teacher dulu, ya, basic teacher. Jadi itu level pertama, yaitu basic teacher. Kemudian nanti Ibu Bapak setelah bisa memahami, untuk Ibu Bapak bisa berbagi dengan rekan-rekan guru lain, maka Ibu Bapak akan menjadi school trainer. Jadi ini tingkatan yang kedua Ibu Bapak, yaitu school trainer. Jadi kalau basic teacher itu kita memanfaatkan untuk pembelajaran ke diri kita dan juga kelas kita. Tapi kalau untuk school trainer, maka Ibu Bapak akan diarahkan bukan cuma memanfaatkan untuk pembelajaran di kelas, tetapi juga untuk bisa membagikan seperti yang saya lakukan, yaitu praktik baik pemanfaatannya kepada rekan-rekan guru lain. Boleh yang ada di sekolah, boleh di sekolah lain, begitu ya. Atau di Bapak punya komunitas di sekolah, ada 10 orang. Nah, ketika Ibu Bapak menjadi school trainer, maka Ibu Bapak mendapatkan kewajiban untuk membagikan ilmunya kepada minimal 10 orang, begitu. Nah, untuk Ibu Bapak naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu konversi dari school trainer menjadi super trainer, maka Ibu Bapak harus bersemangat, begitu ya, membagikan informasi terkait dengan pemanfaatan kuisis, baik dengan akun Belajar ID yang kita lakukan. Itu bukan cuma kepada 10 orang, tapi kepada sampai 100 orang. Jadi kalau Ibu Bapak mendapatkan 100 orang peserta di pelatihan Ibu Bapak, ya mungkin di sekolah Ibu Bapak ada 100 orang, begitu ya. Atau Ibu Bapak membuat webinar dengan 100 orang, dan nanti itu akan tercatat ketika Ibu Bapak sebagai school trainer, Ibu Bapak akan mendapatkan atensi dari kuisis untuk konversi menjadi super trainer. Disitulah Ibu Bapak akan mendapatkan akun school and district ketika Ibu Bapak sudah berhasil menjadi super trainer. Jadi itu adalah tingkatannya Ibu Bapak ya. Jadi untuk akun school and district ini yang akan bisa memanfaatkan video YouTube dan gambar, maka Ibu Bapak harus bertahap ya, harus mengikuti program bertahapnya. Biasanya untuk di setiap tahun itu kuisis membuka program secara langsung, begitu. Jadi Ibu Bapak ada pelatihan selama beberapa kali pertemuan, kemudian Ibu Bapak mengerjakan tugas di situ dalam proses untuk menjadi super trainer. Dan ini yang masih dalam proses untuk penyeleksian, begitu ya. Jadi kebetulan saya menjadi salah satu yang sudah menyelesaikan tugas dan sudah menjadi super trainer untuk tahun 2025, begitu. Nanti kalau Ibu Bapak bergabung dengan super trainer, nanti bisa bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan berbagi, begitu. Jadi nggak usah takut. Saya dulu waktu pas menjadi school trainer, saya dibantu oleh super trainer yang lain, begitu ya, sehingga saya memahami prosesnya, terus memiliki semangat untuk berbagi yang lebih lagi, kemudian akhirnya bisa menjadi super trainer sampai saat ini. Ini adalah tahun yang kedua Ibu Bapak. Oke, berikutnya kuisis AI dapat mengevaluasi soal seperti membuat soal analisis, soal jawaban esai itu dievaluasi, dan video interaktif.
Dan ini sekali lagi hanya didapat oleh ibu bapak yang menjadi super trainer. Karena ibu bapak mendapatkan akun eksklusif Quizzes School and District secara gratis. Jadi hanya ibu bapak dengan menyelesaikan program pelatihan super trainer, melatih sampai 100 orang, maka ibu bapak bisa mendapatkan akun eksklusif Quizzes School and District. Oke, ke depan akan ada prosesnya ibu bapak. Jadi kami akan membantu ibu bapak untuk kita ikuti prosesnya. Bagi yang semangat untuk mendapatkan akun eksklusif ini ya, mari bersama-sama bisa ikut apa yang menjadi program salah satu tanggung jawab kami selaku super trainer ya, untuk membantu ibu bapak guru dalam proses pemahaman, membagikan informasi, membagikan ilmu, dan ibu bapak juga akan membagikan kepada orang lain, sehingga apa yang dulu saya pernah alami, saya dibantu rekan guru lain, saya saat ini bisa juga membantu ibu bapak untuk mencapai super trainer selanjutnya. Oke. Kita langsung berikutnya cara penggunaan Quizzes AI bapak ya. Ada cara penggunaan Quizzes AI-nya. Ada 4 cara. Yang pertama, kita masuk ke halaman admin. Kita langsung saja. Untuk masuk ke halaman admin, kita ketikkan alamat quizzes.com. Jangan lupa Z di belakangnya 2, gitu ya. Oke, ini alamatnya saya bagikan kepada ibu bapak ya. Ya, alamatnya ini kita bisa hafalkan nih bapak ya, quizzes.com. Seperti kalau quiz tinggal ditambahin IZZ ya. Oke, alamatnya adalah quizzes.com. Kalau sudah masuk ke quizzes.com, kita tinggal enter saja. Di sini ada halaman admin ya. Kalau di bagian atas nanti ada quizzes.com/admin. Kemudian pastikan nih Bapak, kalau ibu bapak belum login dengan email belajar.id, maka masukkan ini ya, loginnya dengan email belajar.id. Jadi ibu bapak bisa login dengan email belajar ID. Seperti ini saya sudah loginnya dengan email belajar ID. Mungkin kalau ada ibu bapak yang mungkin terkendala terkait dengan login, karena login ini adalah hal yang seharusnya mudah, tetapi bagi beberapa ibu bapak mungkin mengalami kesulitan ya. Karena itu harus ada progres milih apa begitu ya. Maka silakan nih Bapak, nanti kita akan pandu dengan tutorial begitu ya untuk loginnya. Kalau misalnya saya login kok saya belum login begitu ya, agak sedikit kesulitan, ya silakan nanti dipandu. Pada intinya begini Bapak, untuk login ibu bapak akan memilih beberapa tahap. Jadi tahap yang pertama itu ya Pak akan memilih sekolah begitu ya, memilih sebagai sekolah. Kemudian nanti ketika ibu bapak memilih sekolah, ibu bapak akan memilih sebagai guru ya, mohon untuk tidak memilih sebagai murid. Kita sebagai guru, sekalipun mungkin kita saat ini sedang belajar ya, tetapi tetap ibu bapak harus memilih sebagai murid. Kemudian nanti ada proses yang agak sedikit rumit begitu ya. Ibu bapak akan diminta untuk mendaftarkan nama sekolah ibu bapak. Jadi kalau misalnya sudah kita ketik kok tidak ada, maka kita tinggal lihat ke bagian bawah untuk menambahkan sekolah. Jadi nambahin sekolah. Ini saya tidak bisa praktek karena akun belajar ID saya sudah ada kuisisnya begitu ya.
atau saya coba pinjam akun belajar ID admin, siapa tahu bisa ya. Sebentar ya Bapak ya. Sebentar ya Bapak, mohon izin, ini saya terkendala keluar. Sebentar, saya masuk dari laptop lagi ya. Jadi salah ngeklik Bapak. Sebentar. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak ya. Ini ada sedikit kendala. Oke, saya bergabung kembali. Baik, saya izin share lagi. Oke, kita akan masuk ke quizzes terlebih dahulu. Saya coba logout, nanti saya masuk dengan akun lainnya ya. Ini untuk memudahkan buat ibu bapak yang mungkin belum login dengan belajar ID. Mungkin saya ingin tahu yang sudah login dengan belajar ID bisa tuliskan angka 1 yang sudah login belajar ID. Yang belum login belajar ID bisa ketik angka 2. Kalau nggak ada yang ketik angka 2 berarti saya lanjut ya. Oke, 1. Ya, berarti sebagian besar sudah. Oke, nanti kalau ada yang terkendala berarti saya buatkan tutorial saja ya Ibu Bapak ya, karena ini sebagian besar sudah login dengan akun belajar ID. Oke, kalau sudah, ini cara mudahnya begini Bapak. Silakan kalau Ibu Bapak ingin praktek langsung ya. Kalau mau praktek langsung silakan. Nah, sekarang tampilan kuisis sudah baru Ibu Bapak ya. Di sini di bagian tengah kita sudah dilihat ada beberapa fitur. Sudah ada penilaian, presentasi interaktif, video interaktif, analisis. Jadi kalau kita mau buat penilaian, kita langsung klik penilaian di sini ya. Jadi kita tidak perlu klik tanda plus buat di sini, tapi langsung di bagian fitur yang ada di tengah begini. Ini fitur baru ya di Quizzes. Kita klik langsung penilaian karena kita mau buat kuis penilaian begitu ya. Oke, cara yang paling mudah ya Bapak, di sini untuk buat penilaian sudah ada tampilan buat penilaian dengan Quizzes AI ya. Ada beberapa cara, yaitu bisa dibuat dari mengunggah data.
baik Google Slide atau lembar kerja, dokumen, atau yang dari ada Google Drive ya, baik itu Google Slide, jadi ini aplikasi Google lah ya, yang ada di Google Drive, atau dari tautan, ini tautan dari website, mungkin dari YouTube gitu ya. Dan yang paling mudah di bagian paling kanan, yaitu perintah custom. Oke, jadi yang kita lakukan langsung ke bagian paling kanan nih Bapak ya. Jadi langsung ke bagian paling kanan. Jadi kalau Ibu Bapak melakukan ini, maka tugasnya langsung selesai. Ya, langsung selesai Bapak. Oke, langsung aja kita klik yang ada di sini, buat dengan prompt. Sekali lagi yang ada di quizzes ini sudah otomatis untuk penilaian, sehingga promptnya pun sangat mudah. Tidak seperti kalau kita menuliskan di ChatGPT atau di Gemini begitu ya. Kita menuliskannya mudah, yaitu kita menuliskan materinya, topik konten kuis apa yang akan kita dapatkan informasi dari peserta didik. Kita tinggal tuliskan di sini saja. Misalnya kita mau nuliskan saat ini saya mengajar bahasa Jawa ya Pak. Misalnya kalau Bapak mengajar matematika, mungkin tulis matematika begitu ya. Dengan topiknya teks. Nanti kita lihat apakah berbahasa Jawa. Oke, kemudian ini karena saya menggunakan bahasa Jawa, maka bahasa keluarannya kita cari ya. Di sini kita cari bahasa Jawa atau Javanese. JJ. Nah, ini ada tulisan Javanese sih, Bapak. Ya, jadi kalau Bapak menggunakan hanya mapel selain bahasa Jawa, maka keluarannya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Untuk bahasa yang di bangsa kita itu yang muncul itu bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Oke, kalau ada bahasa yang lain, bahasa daerah lain mungkin masih belum ya. Atau mungkin ada di sini Sunda begitu. Dicari saja nih. S. RST. Oh ada ya. Sundanis juga ada ya Bapak. Kalau yang mengajar bahasa Sunda itu ternyata ada ya. Oke, siapa tahu bahasa daerah yang lain bisa muncul ya. Kemudian kita milih saja soalnya berapa di sini. Cukup 5 saja nggak apa-apa ya Bapak. Jadi kalau untuk di kuisis mode kertas tidak ada batasannya. Jadi hanya 5 soal pun tidak masalah ya, karena kita menggunakan asesmen awal pembelajaran, tidak perlu banyak-banyak ya. Pengalaman saya menggunakan mode kertas untuk asesmen awal pembelajaran itu kurang lebih dilaksanakan selama 20 sampai 25 menit. Jadi 5 soal ini kita kerjakan kurang lebih selama 20 sampai 25 menit. Jadi kalau kita mengerjakan 10 soal dengan menggunakan mode kuisis kertas, maka akan ada waktu kurang lebih sekitar 40 menitan ya, sampai 50-60 menit lah. Jadi kalau waktunya soalnya semakin banyak, maka proses untuk mengerjakan soalnya lebih lama ya. Kenapa demikian? Karena di kuisis mode kertas kita harus ada progress scan-nya. Scan-nya itu kan membutuhkan waktu ya.
memang bisa dari jarak jauh begitu ya, tapi kalau ada yang tidak terdeteksi, kita perlu mendekat untuk mengetahui absen mana yang belum terdeteksi begitu. Kita pilih 5 saja. Kemudian kelasnya silakan bisa dipilih ya. Ini kalau yang teks deskripsi ini yang saya ajar ada di kelas 7. Kemudian pendidikan bisa menggunakan, ini bisa pendidikan nggak apa-apa ya, atau bahasa dunia juga nggak apa-apa. Cuma begini saja ya Bapak ya, yang penting kita tulis dulu materi, kontennya apa gitu ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Caranya sederhana. Kemudian nanti kita akan diminta untuk menulis di sini ya, untuk tes deskripsi. Di sini masih mungkin kita bisa memilih 10 subtopiknya apa begitu ya. Cuma di sini sepertinya belum sesuai begitu ya. Misalnya kita tuliskan, kalau belum sesuai maka kita tambahkan topiknya. Misalnya pengertian teks deskripsi. Klik tambah topik. Oke, kemudian tambah topik yang baru. Ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian jenis kayak seperti ini. Ya, jadi ini saya menuliskan apa namanya, topik baru, karena di bagian 10 topik ini ya, di bagian topik yang dimunculkan di atas itu tidak ada yang sesuai misalnya begitu ya. Jadi silakan tambahkan. Ini kita bisa menambahkan sampai 10 topik ya Bapak. Jadi dalam pembahasan di materi kita bisa memilih sampai 10 topik. Oke, apakah masih ada? Sementara saya menambahkan 3 terlebih dahulu ya. Kemudian baru kita klik hasilkan kuis. Nah, ini langkah terakhir Bapak ya. Jadi kalau Bapak melakukan ini, maka otomatis tugas selesai lah. Ya, ini sudah selesai Bapak. Tugasnya selesai ya. Nah, oke. Kemudian pastikan kita mengecek begitu ya, karena setiap soal yang dihasilkan dari AI itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti tadi untuk topiknya saja tidak sesuai dengan harapan kita misalnya ya. Kemudian di bagian soal ini juga silakan dicek. Ketika mungkin ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka silakan bisa untuk kita lakukan pengeditan ya. Seperti ini. Di sini ada yang tidak menggunakan bahasa Jawa begitu ya, seperti ini ya. Ini saya hanya kasih contoh saja. Ini ada soal yang perlu kita klik edit ya. Misalnya di sini fokus pada perasaan penulis. Ini kan bahasa Indonesia nih. Biasanya kita tambahin ya. Karo. Nah, begitu. Ini contoh ya. Oke, kalau misalnya kita sudah melakukan perubahan dan juga pengeditan dan sebagainya, kemudian pastikan kita simpan jawaban. Begitu.
Dan kemudian nih Bapak, kalau kita sudah mengecek ternyata semua soal kita sudah sesuai, ya. Kemudian kita inginkan agar peserta didik itu mendapatkan penjelasan. Kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya B? Begitu. Kenapa jawabannya C? Nah, ini bisa kita tambahkan dengan penjelasan jawaban. Ini bisa kita lakukan juga dengan menggunakan quizzes AI. Ya, kita klik yang di bagian kiri atas. Ini ada tulisan quizzes AI tindakan. Nah, kita tinggal pilih di bagian bawahnya, tambahkan penjelasan jawaban. Ya, oke, kita klik begini ya. Nanti kita akan diperlihatkan bagaimana tambahan jawabannya seperti ini. Ya, kita baca kembali. Kalau sudah sesuai, silakan bisa diklik simpan perubahan di bagian bawah. Ini ada tulisan simpan perubahan. Oke ya. Oke, kemudian catatan begini Bapak ya. Sebelum kita simpan, ini kan tadi belum kita lakukan penyimpanan ya. Kita sudah memastikan soalnya semuanya sudah sesuai. Jawabannya semuanya sudah sesuai. Kemudian penjelasan jawaban semuanya sudah sesuai. Dan kemudian kita pastikan untuk membuat pengaturan dulu. Jadi di bagian atas ada bagian pengaturan. Ya, ini jangan dilewati Bapak ya, karena ketika saya melewati hal ini, saya mengalami kesulitan ya dalam mengedit untuk apa namanya soal dalam untuk bisa membedakan soal yang satu dengan soal yang lain lah, begitu. Dan ketika kita melakukan pengaturan ini, kalau kita memiliki akun super, maka kita bisa membuat soal kita ini khusus untuk dilihat oleh kita sendiri saja. Jadi tidak bisa dilihat oleh orang lain di seluruh dunia, begitu ya. Karena pengaturan awal quizzes, semua kuis yang dibuat oleh ibu bapak guru di Indonesia maupun di luar negeri, karena quizzes ini sedunia ya, ini bukan dari Indonesia, tapi dimanfaatkan di Indonesia. Itu bisa dilihat oleh semua orang ya, ketika dicari ada pencarian ya, maka soal seperti ini judulnya tag deskripsi ing bahasa Jawa, itu ketika kita cari itu soal kuisis kita itu akan diketahui ya. Dan ini akan sangat riskan apabila ibu bapak menghendaki kuisis bisa dimanfaatkan untuk ujian, begitu. Karena di kuisis ini ada mode ujiannya ya Bapak. Jadi Bapak bisa memanfaatkan kuisis untuk mode ujian. Tapi dengan syarat, kalau Ibu Bapak mau memanfaatkan kuisis dengan mode ujian, maka yang di bagian visibilitas ini kita harus batasi ya. Jadi kita klik yang terbatas. Nah, kalau menggunakan akun Belajar ID belum bisa pakai ini ya. Jadi untuk Belajar ID, karena Belajar ID bukan akun super, ini akun basic, maka kita tidak bisa membuat menjadi terbatas. Ya, ini hanya untuk memahamkan saja. Nanti bagaimana caranya Ibu Bapak mendapatkan akun super? Nah, nanti akan ada cara tutorialnya Ibu Bapak ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian yang memudahkan kita untuk membedakan antara satu soal dengan soal yang lain adalah kita tambahkan gambar ya Bapak. Ya, klik tambah gambar di sini. Nanti kita tinggal cari saja ya. Bahasa Jawa. Nah, seperti ini. Biasanya kalau kita tidak menambahkan gambar, nanti untuk tampilan awal kuisis kita itu huruf Q gitu ya, dengan berbagai warna.
Oke, kemudian kita diminta untuk mengubah di sini ya. Ini bahasanya Inggris, kita ganti menjadi Indonesian. Kalau Javanese ini nggak muncul di sini ya. Coba kita lihat muncul tidak. Muncul ya. Javanese ya, di bawahnya Japanese. Javanese kelas 7. Kemudian mata pelajarannya untuk bahasa dunia boleh. Kemudian ini karena saya akunnya bisa dibatasi, saya klik terbatas. Oh, sebentar. Oh, ini hanya kalau yang terbatas ini harus 15 soal ya. Jadi oke, sementara kita abaikan dulu. Kemudian kita klik simpan. Dan kemudian kalau sudah kita lakukan pengaturan seperti tadi, baru kita simpan nih Bapak ya. Klik simpan. Oke. Nah, di sini Bapak, bagaimana cara pengiriman tugasnya? Nah, caranya kita klik yang bagian ini Bapak. Jadi pastikan tadi di bagian pengaturannya semua bisa melihat ya. Kita klik bagian sebarkan. Ini kan ada edit, simpan, dan sebarkan. Nah, kita klik yang sebarkan. Kemudian kita salin link. Ya, sebarkan, salin link. Lalu nanti link dari sini itu yang akan kita kumpulkan di tautan pengumpulan tugas. Mohon izin, tautan pengumpulan tugas mungkin nanti akan muncul di absensi. Dan mohon izin sekali lagi karena saya masih dalam proses, tadi ada sedikit kesulitan di awal. Sehingga untuk tautan absensinya bisa muncul setidaknya 30 menit lah ya dari kegiatan kita berakhir begitu. Nanti akan kami informasikan di grup. Oke, jadi kami akan informasikan di grup untuk tautan absensi sekaligus untuk pengumpulan tugasnya begitu. Jadi nanti kegiatan ini absensi dan pengumpulan tugas itu akan dibatasi sampai hari besok ya. Ibu Bapak masih bisa mengerjakan dalam 24 jam ke depan lah. Jadi kalau misalnya belum mengerjakan hari ini, maka bisa mengerjakan dalam 24 jam ke depan. Kalau ada kesulitan, nanti setelah ini kami akan membuka grup komunikasi di grup komunitas. Nanti bisa ditanyakan di grup komunitas, tidak masalah. Oke, seperti itu. Jadi nanti tautannya akan muncul seperti ini Bapak ya. Saya akan bagikan di chat. Untuk tautannya munculnya begini. Di bagian di sini ada quizzes.com /admin/quiz. Jadi sekali lagi itu tautannya yang ini ya, bukan tautan dari mainkan quiz, bukan ya. Tapi tautan dari sebarkan. Jadi tautannya dari sebarkan. Kenapa tautan dari sebarkan? Itu supaya saya ketika mengecek hasil pengerjaan tugas Ibu Bapak, saya bisa mengetahui kuis ini dibuat oleh siapa. Apakah dibuat oleh Ibu Bapak sendiri atau Ibu Bapak mengambil dari tautan orang lain begitu. Jadi kalau kita membuat sendiri, maka nanti yang muncul adalah nama kita sendiri di bagian atas. Nanti saya bisa melihat link ini akan terkoneksi ke punya siapa begitu. Jadi kalau Ibu Bapak lihat, itu nanti Bapak akan melihat tampilan seperti ini ya. Jadi mungkin diklik saja link yang ada di chat itu. Nah, nanti Bapak akan bisa melihat tampilan seperti ini. Jadi sama seperti yang saya lihat. Jadi saya bisa mengetahui siapa pembuat kuisnya, begitu.
Oke, itu adalah cara paling mudah pertama begitu ya. Nah, kemudian ini ada cara untuk pembuatan kuis AI yang next level begitu. Oke, untuk pembuatan kuis AI dengan next level, kita akan coba mulai dari quizzes.com. Ke bagian penilaian. Di sini ada arti untuk unggah data bahan belajar sama import dari Google Slide ini sama ya Bapak ya. Jadi sama-sama dokumen, sama-sama dari dokumen, baik dari PDF, Google Slide, atau mungkin dari Word itu sama begitu ya, hanya tempatnya berbeda. Kalau unggah belajar Anda begitu ya, buat dari bahan belajar Anda itu mengunggah datanya dari komputer. Tapi kalau yang import Google Slide dan atau dokumen ini dari Google Drive. Jadi dokumennya sama, hanya berbeda sumbernya saja. Oke, kita coba. Sebentar ya, saya coba yang dari Google Drive ya. Nanti yang unggah data saya menggunakan HP Bapak ya. Ketika kita klik ini, maka kita pilih yang di sini Bapak, yaitu import dari Drive. Ya. Nanti Bapak akan masuk ke Google Drive, di mana di situ ada materinya. Jadi materi yang akan dibuatkan soal. Oke, saya coba cari. Oke, di sini saya punya teks eksposisi ya, bahasa Jawa. Ya, di sini saya punya mengunggah materi untuk teks eksposisi bahasa Jawa. Jadi ini materinya tadi adalah Google Dokumen ya. Kemudian secara otomatis dikonversi oleh Quizzes menjadi PDF. Caranya sama saja ya Bapak. Dengan yang tadi, kita tinggal pilih bahasa keluaran, kemudian soal berapa jumlah soalnya, untuk kelasnya, serta untuk mata pelajarannya. Tapi bedanya di sini tidak menambahkan subtopik ya. Kita lihat saja hasil kuisnya. Sekali lagi tadi perlu kita cek dulu di bagian bahasa keluarannya, kemudian materinya, dan juga dari kelasnya, gitu ya. Oke, jadi di sini kita sudah langsung otomatis sih Bapak. Ada kuis di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai dengan permintaan kita, dan bahasanya sudah bahasa Jawa. Dan perlu mungkin kita ketahui Bapak, ketika kita mendapatkan materi dari dokumen, yaitu dari PDF tadi ya, dari PDF, maka kita akan mendapatkan soal yang lebih jelas ya. Seperti tadi, ketika kita menggunakan prompt, saya mengalami kesulitan ketika prompt itu meminta untuk menjelaskan teks deskripsi, kemudian munculnya ada beberapa jawaban yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita menggunakan sumber data yang dari dokumen PDF atau Word ya, dokumen yang sudah otomatis di situ dokumennya menggunakan bahasa Jawa gitu ya, maka hasilnya akan lebih baik ketika saya melihat hal ini begitu.
Jadi untuk menggunakan dokumen itu lebih valid begitu ya, karena datanya sudah lebih jelas. Kemudian jangan lupa kalau kita mau menambahkan penjelasan jawaban, kita klik yang tambahkan penjelasan jawaban. Oke, kalau sudah sesuai, kita tinggal simpan perubahan. Jangan lupa kita lakukan pengaturan seperti tadi, Bapak ya. Di sini bahasanya masih bahasa Inggris, kita ganti menjadi Javanese. Kalau Bapak menggunakan pelajaran selain bahasa Jawa, ya silakan menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk gambarnya kita tambahkan di sini eksposisi. Nah, misalnya seperti ini ya. Menjelaskan materinya tentang apa. Ini hanya contoh saja ya untuk gambarnya. Setidaknya nanti gambar akan berbeda-beda, itu akan memudahkan kita mengingat soal ini untuk apa. Begitu. Kalau biasanya tanpa gambar kita akan kesulitan karena untuk perpustakaan kuisisnya itu nanti tanpa gambar sehingga semuanya menggunakan huruf Q gitu ya, dengan warna yang berbeda-beda. Kalau sama gitu ya, nanti kita sulit mencari karena biasanya kita lebih mudah menangkap gambar duluan daripada teks ya. Kalau saya begitu ya, lebih menangkap gambar duluan daripada teks, sehingga saya lebih mudah untuk mengaturkan pengaturan seperti tadi. Kemudian kita klik simpan nih Bapak. Oke. Dan jangan lupa untuk tautan yang akan dikumpulkan adalah yang bagian ini, sebarkan ya. Klik sebarkan, klik salin link. Nah, link inilah yang akan kita buat. Oh ya, ini ada Pak Ernesto Sandi ya. Soalnya berapa nomor ya? Kalau di kuisis tadi minimal 5 soal ya. Kalau di AI itu minimal 5 soal. Kalau otomatis mungkin nanti bisa lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita memilih tadi otomatis, bisa jadi soal yang dihasilkan itu lebih banyak daripada 5. Jadi kalau kita membuatnya 5 saja, karena ini soal ini digunakan untuk asesmen awal pembelajaran. Jadi sebagai bagian dari asesmen awal pembelajaran, tidak banyak-banyak, tidak apa-apa. Oke, sama-sama Pak Ernesto. Ini contoh ya, jadi untuk linknya adalah admin yang ada quizzes.com/admin. Jadi kalau Bapak terbiasa melakukan ini, nanti mudah-mudahan ketika Bapak ikuti kegiatan school trainer, biasanya kalau school trainer itu akan ada penugasannya. Dan nanti kalau dicek oleh tim admin pusat, Bapak sudah menguasai kalau pengumpulan tugas sebagai school trainer atau nanti super trainer, tautan mana yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan tautan dari sebarkan nih Bapak. Oke. Kemudian cara berikutnya, ini yang menarik Bapak ya. Sebentar. Saya sudah mencobanya tadi ya, di yang ada di video ya Bapak ya. Jadi saya sudah mencoba secara langsung dan hasilnya sangat akurat begitu. Hasilnya termasuk cukup akurat ya Bapak. Mohon izin saya share screen menggunakan HP. Iya. Cara ini merupakan cara yang sama seperti upload, tapi karena kita menggunakan HP, maka kita melakukan upload dari foto gitu. Oke, izin share screen nih Bapak ya. Kita buka quizzes dulu.
Ya, di HP ini nanti kita bisa membuat kuisis dengan AI, Bapak ya. Kita bisa lihat dengan AI. Oh ya, Bu Darti, ini aksesnya publik saja ya Bu ya. Kalau terbatas saya tidak bisa melihat. Yang bisa ngelihat adalah yang dibagikan link batasnya begitu. Jadi akses publik saja. Caranya kita foto dulu materinya ya Bapak ya. Kita foto dulu materinya. Nah, saya punya materi. Oke, saya keluar dulu. Nah, ini materinya. Pastikan materinya difoto dengan tegak lurus. Jadi kalau saya mau foto tidak tegak lurus, mungkin nanti ada materi yang tidak terdeteksi. Oke, setelah itu kita masuk ke kuisis. Ingat ya, kalau misalnya cara ini ternyata tidak bisa, berarti akun ibu bapak yang perlu di-upgrade ya. Oke, akunnya perlu di-upgrade. Tapi kalau bisa, ya bisa lah. Ini saya menggunakan akun SNB soalnya. Kita klik unggah file, ya. Lalu kita pilih tadi yang hasil gambarnya, ya. Hasil fotonya kita pilih. Kemudian kita pilih 5. Di sini kita diminta untuk 5 saja ya. Lalu kita tinggal hasilkan kuis. Oke, sekali lagi prosesnya ya lumayan cepat ya Ibu ya. Di sini sudah ada jawaban yang cukup akurat ya. Jadi hampir sama dengan materi yang kita foto tadi. Jadi sangat mudah sekali untuk kita mendapatkan soal yang memudahkan kita untuk melihat kemampuan awal peserta didik ya dalam pemahaman. Tidak masalah karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran awal. Saya sampaikan kepada peserta didik, kalau mungkin tidak tahu ya jawab saja sebisanya, nggak usah tanya teman. Dan sebagian besar banyak peserta ternyata yang memahami gitu, yang tahu. Sekalipun itu hanya mungkin menebak-nebak atau mungkin berdasarkan pemahaman sebelumnya begitu. Jangan lupa kita klik tambahkan gambar nih, di bagian atas kan ada tulisan tambahkan gambar. Kemudian kita cari saja deskripsi. Misalnya kita gambar apapun, ini cuma untuk contoh saja ya Bapak ya. Oke, kemudian tinggal kita lakukan penyimpanan ya. Kalau ini otomatis langsung bisa disimpan. Ya, di sini kita diminta untuk mengedit dulu ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan di laptop. Ketika kita menyimpan, maka kita diminta untuk mengedit di sini. Yang tadinya bahasa Inggris kita cari. Oh, biasanya di sini bahasa Jawanya tidak muncul ya. Kita pilih Indonesian aja. Kalau yang di laptop lebih banyak pilihan untuk bahasanya. Kalau yang di HP pilihan bahasanya kurang begitu banyak. Kita klik simpan. Oke. Kemudian untuk linknya dari mana? Linknya bukan yang dari mulai kuis ya Bapak ya. Kita klik yang titik 3. Di atas itu ada titik 3. Sekali lagi di bagian atas yang di sebelahnya edit kuis itu ada titik 3. Kita klik, lalu kita klik bagikan kuis. Nah ini salin linknya. Jadi ya, pastikan akses tautan publik diaktifkannya. Kemudian kita salin link. Nah link inilah yang akan kita kumpulkan di
absensi sekaligus pengumpulan tugas. Gampang ya Bapak ya. Kalau Bapak sudah berhasil, berarti tugasnya selesai. Oke, ini sementara cara-cara untuk melakukan kuisis AI gitu ya untuk pembuatan asesmen. Baik, mungkin dari beberapa cara ini ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada satu lagi Bapak ya. Tadi dari HP, kemudian ada satu lagi izin share screen, yaitu kita akan buat yang dari link website. Sebentar ya Bapak ya. Oke, di sini saya punya link website ya, yaitu teks deskripsi. Saya lihat untuk bahasanya menggunakan bahasa Jawa ya. Oke. Kemudian kita tinggal masuk ke kuisis. Kemudian kembali ke bagian penilaian. Lalu kita klik yang ini, buat dengan tautan. Kita klik unggah tautan. Nah, kita masukkan URL di sini, Bapak. Paste. Kemudian bahasa keluarannya, ya, karena ini bahasa Jawa menggunakan Javanese, 5 soal, hasilkan kuis. Caranya mudah sekali Bapak. Hanya kita cari materi dari tautan, kemudian kita masukkan gitu ya. Oke, sebentar, ini tidak bisa sepertinya ya. Tadi ada yang muncul, saya belum paham ini ya. Oke, apakah jadi? Oke, ternyata jadi. Ya tadi sedikit kendala. Di sini kita sudah melihat ya dari hasil tautan. Jadi kita muncul beberapa soal ya Bapak ya. Silakan dicek kembali, pastikan. Kemudian kalau mau menambahkan penjelasan jawaban, ini sepertinya masih ada soal yang perlu kita edit ya. Tidak masalah, nanti Ibu Bapak yang penting melakukan pengeditan diri. Jangan lupa di bagian pengaturan
ya kita pilih bahasanya. Ya saya kalau di komputer ini bahasa Jawanya keluar ya. Teks deskripsi. Oke, kita simpan saja dulu. Terlihat oleh publik. Kalau sudah diatur, baru kita simpan. Nah, bagian jangan lupa untuk pengumpulan tugasnya adalah di bagian sebarkan, salin link. Oke, seperti itu ya Bapak ya. Kemudian tadi untuk YouTube itu hanya bisa oleh akun SND, sehingga ini saya tidak contohkan ya. Nanti kalau ya Bapak maju ke school trainer terus menjadi super trainer, kita akan sampaikan caranya di pelatihan selanjutnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Masih ada waktu 2 menit nih Bapak. Iya Pak Ernesto, bukan bahasa Jawa ya. Mapelnya masing-masing ya. Silakan mapelnya masing-masing. Silakan Pak Samar, selamat mengajar hybrid. Luar biasa nih Pak Samar dari Malaysia. Dari Riyadh Pak, Arab Saudi Pak. Oh Arab Saudi ya. Oh, saya lupa nih Pak. Riyadh ya. Terima kasih Pak Samar. Caranya pilih salah satu. Ya salah satu aja Bu. Ibu hanya mengumpulkan satu tugas ya. Mau pakai yang tautan boleh, mau yang pakai prom boleh, mau yang unggah dokumen juga boleh. Salah satu saja. Kan yang dilihat hasilnya ya, bukan prosesnya. Tapi hasilnya ya Bapak ya. Oh enggak apa-apa Pak, kalau nilainya ada 10 soal enggak masalah sih, enggak apa-apa. Memang kalau kita memilih yang otomatis itu dia bisa lebih dari 5 ya, bisa 10, bisa 8. Otomatis itu sesuai dengan banyaknya materi yang kita unggah atau kita minta gitu. Tidak apa-apa ya Pak ya. Oke, sekali lagi Bapak untuk kegiatan ini untuk absensi nanti akan muncul 30 menit setelah kegiatan, dan ini Bapak bisa mengisi sampai 24 jam ke depan. Jadi masih ada waktu, tidak masalah. Pastikan nih Bapak sudah mengisi untuk daftar hadir. Oke, sekali lagi. Nah, ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh resen atau langsung menyampaikan ya untuk menyela. Izinkan saya membahas dulu terkait Perairan bagaimana sepanjang cara 30 km yang menjadi lokasi pagar laut di Kabupaten Tanggerang, Banten dikabarkan sudah memiliki status hak guna bangunan. Yang pertama kita masuk ke s.id / Kopi Bangga. Nanti akan muncul seperti ini nih. Lalu Ibu Bapak masuk ke bagian event today. Di sini akan ada upcoming event. Ada event today, ini event yang hari ini. Klik aja flyernya. Kemudian kita pilih yang di bagian pendaftaran kegiatan. Kalau Ibu Bapak belum mendaftar, tapi kalau sudah mendaftar, Ibu Bapak cek di bagian peserta terdaftar. Klik di sini. Kalau namanya sudah ada, berarti sudah aman nih Bapak ya. Karena saya di kegiatan ini akan membatasi untuk Ibu Bapak yang masuk ke bagian absensi, itu saya copy dari pendaftaran. Jadi kalau ada, ya mohon maaf kalau ada yang baru melihat, tidak ikut kegiatan hari ini, tidak mendaftar, maka tidak bisa mengisi absensi. Jadi ini hanya dibatasi untuk yang ikut kegiatan secara live
atau mendaftar, dan nanti bisa melihat di siaran ulangnya, itu kami masih bisa berikan toleransi begitu. Jadi supaya tidak terjadi penggelembungan suara ya. Tidak ikut materi pelatihan, tidak mendaftar, kemudian sertifikatnya banyak ya. Kami membagikan ini secara gratis sertifikatnya. Dan buat ibu bapak yang sudah memberikan dukungan untuk komunitas, kami ucapkan terima kasih. Akan ada door prize buat ibu bapak yang bergabung jadi member di komunitas Belajar ID Kabupaten Purbalingga. Kemudian kami ingin informasikan nih Bapak, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di bulan Januari. Ya, sebelum kita akhiri. Jadi di bulan Januari akan ada pelatihan coding. Ya, ini adalah pelatihan premium buat ibu bapak yang ingin berlatih bersama dengan kami. Itu bisa belajar coding, ini sifatnya lebih susah gitu ya dari kuisis ya, karena membutuhkan pemikiran komputasi ya. Kita berpikir secara komputasional. Jadi nanti bapak akan mempelajari tentang coding, karena coding ini menjadi salah satu materi yang akan dipelajari oleh peserta didik kita begitu ya. Kalau di SMP sudah ada di informatika, itu ada pembelajaran tentang coding ya. Jadi ini menariknya adalah coding ini bisa dilihat dalam bentuk 3 dimensi, hasilnya bisa nampak di dunia nyata. Ya, ini karena premium maka pre-sale itu harganya sekian ya, untuk investasi lah ya Bapak ya. Jadi investasi, karena kami membuat pelatihan ini tidak mungkin kalau tidak memiliki akun premium ya. Tanpa akun premium kita tidak bisa memaksimalkan untuk pembuatan media pembelajaran dengan coding, karena akses free-nya itu hanya terbatas sekali. Jadi kita tidak bisa membuat sesuai dengan mapel kita gitu. Tapi kalau dengan akun premium, jadi ini untuk investasinya adalah untuk nanti mendapatkan akun premium, ada sertifikat pelatihan, modul pelatihan, dan pendampingan selama 1 bulan penuh begitu. Dengan harapan nanti Bapak bisa memiliki satu project ya dengan coding yang menarik begitu. Oke, ini iklan saja Ibu Bapak ya. Kalau Ibu Bapak berminat silakan bisa mendaftar. Pendaftarannya seperti biasa di s.id/kopi bangga. Ada link flyer yang ada di sini ya. Sekali lagi kalau Ibu Bapak menjadi member komunitas itu akan ada door prize. Jadi door prize ya. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak di hari ini. Mohon maaf kalau kami mungkin ada sedikit kendala dengan suara. Kalau ada suara feedback atau tidak jelas, mohon untuk bisa dimaklumi. Ini menjadi catatan buat kami ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kegiatan kita. Oke, ini ada pertanyaan nih. Oh ya, untuk Pak Ernesto ya, untuk tugasnya nanti dikirim di formulir absensi ya. Jadi sekaligus menulis absensi, kemudian akan mengirim link tugas. Absensi akan muncul kurang lebih 30 menit dari kegiatan ini berakhir. Karena saya butuh membuat penyesuaian di website saya. Kemudian di SD coding belajar tentang apa, matematika, belajar apa saja Pak, belajar matematika bisa, belajar bahasa Jawa bisa, tergantung nanti imajinasi kita dalam pembuatan codingnya, seperti itu. Tadi saya belum munculkan layarnya ya. Oke, nanti informasi lanjutan tentang pelatihan berikutnya akan kami informasikan di grup. Terima kasih atas atensi dan juga semangat di Bapak untuk belajar bersama-sama. Selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam dan bahagia.
Terima kasih Bu Nurani, terima kasih Pak Enesto, terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Elizabeth, terima kasih Bu Andriani. Monggo Bu Eni Purwaningsi atau Pak Guntur mau bertanya boleh sebelum kita akhiri. Pak Trisno, terima kasih. Pak Guntur, Bu Eni Purwaningsi. Mumpung belum ditutup, kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya kalau salah pencet nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi nanti informasi akan kami informasikan di grup ya terkait dengan komunikasi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan selanjutnya dengan baik. Selamat melaksanakan istirahat. Jangan lupa nanti tugas 24 jam ke depan masih ada waktu ya. Bisa kita komunikasikan di grup. Punten Pak Silakan, Daniel, ya silakan Bu Evi. nggih berkaitan dengan video ulangannya itu di mana nggih? Tadi masalahnya tidak bisa menyimak dengan baik karena perjalanan pulang dan hujan lebat juga di sini seperti itu, Bapak. Oke, siap. Nanti video ulangan akan kami bagikan di YouTube ya Ibu ya. Kalau ternyata nanti di YouTube-nya bermasalah, seperti kami ini sedikit mengalami kendala di saya bersuara di laptop muncul kayak gema begitu. Jadi nanti kalau misalnya di YouTube itu ada bergema, mungkin kami akan buatkan tutorial untuk kami bagikan kepada Ibu Bapak ya untuk memudahkan Ibu Bapak dalam pembuatan tugas. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Evi. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mohon izin ini saya tutup ya. Nggih, Bapak. Nggih.